Visi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus menjadi generasi yang mengenal Kristus untuk mencapai tujuan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Nilai-nilai GPI Paulus: bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Tema GPII Paulus tahun 2022, Tuhan adalah Gembalaku. Minggu depan di GPII Paulus. Ibadah minggu keempat di bulan Februari 2022. Masih dengan tema hubungan dan komunikasi. Dengan judul Menjaga Perjanjian dalam Hubungan. Ibadah akan diadakan pada Minggu 27 Februari 2022 pukul 10.30 sampai dengan selesai. Pada seluruh extraordinary, kita akan ada ibadah EXO di bulan Februari. Kita akan belajar mengenai singleness atau keutuhan lo. Ibadah akan diadakan pada tanggal 27 Februari pukul 8.30 di GPI Paulus. See you EXO! Kami mengajak kepada seluruh EXO yang untuk mengikuti komsel di bulan Februari. Akan ada komsel di hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Informasi kepada seluruh adik-adik EXO Kids untuk tetap di rumah saja. Untuk itu, jangan lupa setiap hari minggunya akan ada ibadah EXO Kids bersama melalui aplikasi Zoom Meeting setiap pukul 5 sore. Jangan lupa kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Apabila jemaat GPI Paulus memiliki permohonan doa dalam setiap pergumulan dan ucapan syukur, dapat menghubungi kontak tim pemerhati yang tertera di layar ini, atau dapat juga mengisi kartu permohonan doa yang tersedia di ruangan multimedia. Kepada seluruh orang tua EXO Kids, jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan panduan orang tua setiap harinya. Panduan orang tua selalu dibagikan di grup WhatsApp panduan orang tua. GPI Paulus memberikan wadah bagi jemaat untuk dapat bertumbuh bersama melalui komunitas sel, komsel kaum bapak, komsel kaum wanita, komsel EXO Youth, komsel EXO Young, hubungan dan pernikahan. Apabila jemaat rindu untuk bertumbuh bersama dalam komunitas di GPII, silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan di dalam gereja, dimulai dari tetap menjaga jarak, kedua, salam menggunakan salam sehat, ketiga, selalu memakai masker selama ibadah berlangsung, dan yang terakhir, selalu mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Sekian untuk informasi minggu ini. Happy Sunday GPI Paulus, see you next week. Halo GPI Paulus, dimanapun Anda berada, selamat datang di ibadah kita. Di hari Minggu ini kita ibadah online kembali karena situasi pandemi dan COVID yang sedang sangat meningkat. Sangat disayangkan untuk sementara kita harus online kembali. Berharap hanya minggu ini saja kita online dan selanjutnya kita bisa kembali ibadah bersama-sama. Tetap jaga prokes, kesehatan, makanan yang baik, begitu juga vitamin, olahraga yang cukup, pola tidur yang baik, dan jangan lupa mengikuti program vaksin karena itu akan menambah kekuatan bagi kita. Mari selamat datang di ibadah GPI Paulus. Tuhan Yesus memberkati.
Halo jemaat GPI Sidang Paulus dimanapun sedang berada, baik di rumah, di jalan, dimanapun kita berada. Di hari Minggu ini tanggal 20 Februari 2022, kita juga mau mengajak semua jemaat untuk kita dapat berdoa bersama buat keluarga kita, buat teman kita, buat partner kita di gereja kita. Ada pergumulan tentang kesehatan jemaat Tuhan, baik itu yang berada di dalam sakit COVID atau berada di kondisi tubuh yang lagi gak prima. Mari kita berdoa kepada Tuhan biar Tuhan yang tetap menolong, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan yang menyiapkan seluruh kebutuhannya. Baik itu juga dalam proses cuci darah maupun ada juga jemaat Tuhan yang dalam proses treatment penyakit untuk kesembuhannya. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan, anugerah Tuhan, karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Itu juga ada jemaat Tuhan yang punya pergumulan untuk mendapatkan rumah dalam pergumulannya. Tuhan yang menolong untuk mendapatkan lokasi tempat yang terbaik. Biarlah hikmat Tuhan, anugerah Tuhan, kecukupan daripada Tuhan, dan biar rumah itu juga bisa jadi tempat sarana untuk dapat membangun keluarga dan boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Itu juga tentang jemaat Tuhan yang punya pergumulan dalam pekerjaan, usahanya, apapun itu bisnisnya. Ada yang baru, ada yang sedang berjalan, ada yang lagi struggling. Tuhan yang urapi mereka semua. Rahmat dan hikmat Tuhan, pertolongan, kasih karunia Tuhan yang bekerja atas mereka, melampaui apa yang bisa mereka hitung, melampaui apa yang mereka bisa persiapkan. Tuhan yang menjadi gembala di dalam kehidupannya, mempertemukan rekan-rekan atau partner-partner yang baik dalam hubungan mereka dalam pekerjaan dan usahanya. Itu juga ada jemaat Tuhan yang punya pergumulan untuk memulai pasangan hidup baru dalam sebuah keluarga. Tuhan yang urapi mereka, biar mereka boleh mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam keluarga mereka, dalam mempersiapkan menjelang keluarga mereka juga. Tuhan yang persiapkan segala kecukupan dari kebutuhan keuangan, tempat, semua vendor-vendor yang dibutuhkan. Tuhan yang bekerja, apapun juga, bahkan yang baru bermimpi, Tuhan yang urapi mimpi mereka, dan biarlah Tuhan yang bekerja atas mereka. Biar Tuhan, kami berdoa, kasih karunia Tuhan yang jemaat Tuhan butuhkan, anugerah Tuhan yang jemaat Tuhan butuhkan, karya tangan Tuhan yang jemaat butuhkan, ketenangan dan damai sejahtera Tuhan yang jemaat butuhkan. Dan biarlah Tuhan yang gak pernah berhenti mendatangkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kalau kami boleh meminta pada Tuhan, karena hanya pada Tuhanlah kami memohon, dan hanya kepada Tuhanlah sumber daripada segala sumber yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Halo jemaat Tuhan, kita hendak memasuki firman Tuhan, dan kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, prinsip kerajaan Allah, supaya kita bisa hidup dalam prinsip kerajaan Tuhan dengan baik, dan pola pikir kita, cara pandang kita, dan cara kita mengambil keputusan menjadi berubah, sehingga kehidupan kita menjadi berubah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada ayat yang mau saya bagikan. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Sekali lagi, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan berikan, dan kami mau belajar tentang firman Tuhan. Biarlah rahmat Tuhan dan hikmat Tuhan yang turun atas kami. Fokus kami dengan apa yang akan dibagikan menjadi selaras, dan kami boleh mendapatkan apa yang Tuhan mau untuk kami berubah, untuk kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan pewahyuan daripada Tuhan, adalah anugerah Tuhan yang bekerja atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom GPI Paulus, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun kita bertemu lagi dalam ibadah online, tapi saya harap ini tidak mengurangi rasa sukacita kita bersama. Pada bulan ini kita tetap akan membahas satu topik, yaitu hubungan dan komunikasi. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai emosi dalam keluarga. Dan pada minggu kali ini kita akan membahas mengenai bahasa cinta. Bahasa cinta ini juga berhubungan dengan hubungan emosi di dalam sebuah keluarga. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya cinta yang terutama dalam hidup kita. Yang paling pertama adalah Tuhan adalah menjadi sumber utama daripada cinta. Markus 12 ayat 28 sampai 31 berkata, "Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar bahwa Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, 'Hukum manakah yang paling utama?' Jawab Yesus, 'Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini.'" Jelas banget bahwa Yesus mau bilang hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, kekuatan kita. Ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, itu akan mempengaruhi hidup kita. Ketika Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita, maka kita akan menjadi seorang pribadi yang penuh dan juga utuh. Ketika kita mampu untuk mengasihi Tuhan, kita menjadi pribadi yang utuh, kita juga akan mampu untuk mengasihi diri kita sendiri. Dan setelah kita mampu mengasihi diri kita sendiri, kita akan juga mampu mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Jadi Tuhan itu yang akan memampukan kita mengampuni diri kita, mengisi setiap kekurangan kita, dan bahkan memampukan kita untuk terus mengasihi diri kita, dan memampukan kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita bicara mengenai hubungan kekeluargaan di dalam sebuah kekristenan, Tuhan jelas-jelas pengen bahwa setiap umatnya itu memiliki satu hubungan keluarga yang intim, yang indah, yang bahagia, yang harmonis. Seperti gambar yang ditampilkan ini, itu tercermin semuanya ngerasa erat, semua ngerasa happy, semua ngerasa bahagia gitu. Kalau 3 ayat 14 berkata, "Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Kasih ini sering didefinisikan sebagai cinta gitu. Bagaimana cinta ini mempererat, mengikat satu keluarga menjadi satu hubungan yang utuh, yang juga saling kuat di dalam kekristenan kita. Para psikolog berkata bahwa kebutuhan untuk merasa dicintai adalah kebutuhan emosional manusia yang paling utama. Jadi sebenarnya kita itu butuh untuk dicintai gitu. Seperti hukum kedua yang tadi sudah disebutkan, bahwa kita harus saling mengasihi sesatu sama lain. Nah, yang jadi masalah itu bagaimana cara mengekspresikan cinta ini gitu kepada entah itu pasangan, entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu saudara kita. Bagaimana kita mengekspresikan cinta ini dengan bahasa yang benar gitu. Karena kadang-kadang nggak nyampe. Contoh, gitu. Ada seorang istri yang berusaha mengasihi suaminya dengan cara dia nyapu setiap hari, ngepel, mengurus rumah dan lain sebagainya. Dia memastikan segala sesuatunya itu perfect di rumah. Tapi dia akhirnya menjadi kelelahan, jadi dia nggak jadi happy gitu. Dan satu sisi juga ternyata si suaminya ini lebih menginginkan waktu bersama dengan istrinya dengan lebih berkualitas. Ketika istrinya diajakin, ayo kita ngedate, ayo kita jalan, istrinya berpikir, aduh rumah belum beres, aduh ini anak masih berantakan dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak match gitu. Jadi istri sudah capek abis-abisan,
tapi ternyata bahasa cintanya itu nggak nyampe buat suami. Suami ngerasa bahwa saya nggak punya teman atau saya nggak punya partner untuk bisa menghabiskan waktu berkualitas. Nah, hal-hal ini yang kita harapkan tidak terjadi gitu. Jadi yang mau kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana kita tahu 5 bahasa cinta yang bisa digunakan untuk mengekspresikan cinta kepada orang yang kita kasihi, entah itu pasangan, orang tua, anak, dan lain sebagainya. Juga mengetahui apakah bahasa cinta yang utama bagi orang yang kita kasih tersebut. Bahasa cinta yang pertama adalah kata-kata peneguhan. Salomo berkata bahwa hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Jadi kalau misalkan hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah, kenapa kita tidak gunakan perkataan yang kita keluarkan dengan lidah ini untuk memberkati orang-orang yang kita kasihi, untuk mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Kita bisa berikan puji-pujian lisan ataupun kata-kata penghargaan, itu yang akan menjadi suatu komunikator yang cinta yang ampuh. Contohnya anak saya Theo, dia kalau melakukan sesuatu dia pasti bilang, "Mama bagus nggak? Papa bagus nggak?" dan lain sebagainya. Kita sebagai orang tua akan coba membuat dia lebih semangat lagi dengan kita bilang, "Oh iya bagus, oh iya pinter, oh iya keren," gitu. Itu akan terus membuat dia lebih percaya diri dan akan meningkatkan lagi kemampuan dia gitu, dibandingkan biasa aja, segitu aja, enggak, biasa aja. Itu malah lebih akan membuat orang tersebut atau anak kita menjadi down gitu. Atau contoh, kita punya pasangan yang sudah capek-capek masak atau bersihin rumah, terus ketika ditanya enak gak masakannya, terus kita coba bilang biasa aja, atau misalkan aduh ini kurang bersih dan lain sebagainya gitu. Itu bukannya membuat dia lebih bersemangat lagi, tapi akan membuat dia down gitu. Jadi cobalah untuk terus mengapresiasi apa yang orang kita kasihi itu lakukan, supaya orang tersebut akan semakin lagi bersemangat gitu. Jadi dipuji, dikasihi, dibuat dia tuh lebih semangat lagi gitu. Bahasa cinta yang kedua yaitu waktu yang berkualitas. Di zaman ini ketika begitu banyaknya kesibukan yang bisa dilakukan suami dan istri, orang tua dan anak, kakak beradik, sungguh waktu berkualitas ini menjadi satu kesempatan yang sangat langka gitu bagi pasangan ataupun orang yang kita kasih untuk memberikan waktu yang berkualitas. Seperti apa sih waktu yang berkualitas? Waktu yang berkualitas tuh simpelnya tuh seperti ini. Kita menghabiskan waktu dengan orang yang kita kasih tanpa sibuk dengan hal yang lain. Contohnya ngobrol tanpa perlu pegang handphone. Jadi nggak sambil oh iya, tapi megang handphone gitu. Tapi berusaha untuk kontak mata, fokus pada pasangan kita atau anak kita, orang tua kita, tanpa terganggu dengan hal lain gitu. Bisa kita bicarakan hal-hal yang ingin kita capai, cita-cita kita, mimpi kita, atau apapun permasalahan yang sedang dialami. Jadi benar-benar waktu berkualitas itu dipakai bersama-sama gitu. Ataupun bisa dengan liburan bareng, staycation, ataupun ngedate dan lain sebagainya gitu. Ada satu kejadian dulu saya di Manado. Jadi suami saya tuh dalam masa pendidikannya sangat amat sibuk. Dia tuh ngabisin waktu di rumah sakit terus gitu. Nah, bagaimana caranya kami berkomunikasi dengan keadaan yang seperti itu? Ya dengan waktu berkualitas gitu. Jadi waktu itu kita kadang karena Manado itu kotanya nggak terlalu besar juga, kami cuma ngobrol di mobil. Jadi dia nyetir, saya taruh handphone. Kita cuma di jalan itu, jadi sambil cuma muter-muter, kita nggak turun kemana-mana. Kita ngobrol bener-bener, dia ceritain, ya di rumah sakit aku gini. Aku juga ceritain bla 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 gitu. Jadi kita bener-bener fokus satu sama lain, itu nggak ke handphone, nggak nonton, nggak yang lain, tapi bener-bener ngobrol gitu. Hal-hal simpel seperti itu yang bisa kita lakukan untuk punya waktu berkualitas dengan orang yang kita sayangi ataupun kita kasihi. Ataupun karena suami saya juga nggak bisa libur lama ataupun keluar kota, waktu itu kita sering banget staycation di Manado. Jadi hal-hal yang simple sebenarnya, tapi bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan waktu yang berkualitas dengan pasangan ataupun orang yang kita kasihi. Bahasa cinta yang ketiga yaitu menerima hadiah.
Siapa sih yang gak suka dikasih hadiah? Hadiah ini merupakan satu simbol cinta yang visual. Biasanya wanita ya yang paling senang kalau misalkan dikasih hadiah. Tapi sebenarnya ini nggak mesti harus kado yang mahal, tapi lebih ke makna yang dari pemberian kado tersebut gitu. Jadi satu ketika saya pernah di Manado juga. Waktu itu suami saya lupa, nggak tahu nggak mau, saya lupa deh kenapa dia nggak kasih kado, bahkan kue ulang tahun waktu saya ulang tahun itu saya uring-uringan, bukan cuma sehari 2 hari, saya bahas terus, saya tiap-tiap saya bahas, saya selalu bilang kamu nggak kasih kado ke saya, kamu nggak kasih saya hadiah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bahasa cinta saya utama itu adalah menerima hadiah gitu. Jadi kalau misalkan bahasa cinta pasangan kita menerima hadiah gitu, usahakanlah untuk memberikan surprise ataupun hadiah-hadiah, walaupun sebenarnya bukan harganya ya hadiah yang dinilai, tapi ketulusannya ataupun usahanya untuk memberikannya gitu. Jadi memberikan hadiah ini bisa merupakan suatu investasi terbaik yang mungkin bisa Anda berikan untuk hubungan Anda ataupun kepada pasangan yang Anda kasih, ataupun kepada anak, orang tua, dan orang-orang yang kita kasihi gitu. Bahasa cinta yang keempat yaitu tindakan pelayanan. Jadi tindakan pelayanan ini contohnya seperti mengerjakan beberapa hal yang Anda tahu pasangan atau anak kita atau orang tua itu ingin Anda kerjakan. Nah, bisa contohnya seperti memasak, menyiapkan meja untuk makan, ataupun mengganti popok bayi, mengajari anak belajar, menangani anak. Misalkan si istri lagi sibuk nih, nah suaminya ngebantuin jagain anaknya gitu. Nah, ini bisa menjadi suatu hal bahasa cinta yang bisa diekspresikan dan bisa membuat pasangan kita atau orang yang kita kasih ini merasa dicintai kayak gitu. Salah satu bahasa cinta anak saya, Theo, itu adalah tindakan pelayanan gitu. Saya pengen sebenarnya dia itu anaknya jadi anak yang mandiri tanpa dibantu. Tapi setelah saya pelajari bahwa ternyata dia itu senang untuk dibantu gitu, masih senang untuk dibantu. Jadi otomatis kalau dia minta bantuan, ya saya tetap belajar untuk membantu dia, memenuhi kebutuhan cintanya dia dengan memberikan pelayanan bagi dia gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kadang kalau misalkan masa kayak gitu aja nggak bisa kerjain sendiri, masa ini kita harus ingat lagi gitu, apa sih bahasa cinta pasangan kita. Kalau hal itu bisa membantu dia, kalau hal itu bisa menyenangkan hati dia, kalau hal itu bisa membuat dia merasa dicintai, kenapa enggak kita lakukan buat orang tersebut gitu. Bahasa cinta yang kelima, yang terakhir adalah sentuhan fisik gitu. Ini adalah salah satu cara mengkomunikasikan cinta secara emosional, bisa dengan berpegangan tangan, mencium, ataupun memeluk gitu. Terdapat sebuah penelitian yang berkata bahwa bayi-bayi itu yang disentuh, dibelai, ataupun dicium itu dapat mengembangkan kehidupan emosional yang lebih sehat daripada bayi yang dibiarkan diemin aja gitu tanpa kontak fisik dalam waktu yang lama gitu. Anak saya, bayi saya tuh dia tuh nggak bisa tidur kalau saya nggak peluk dia. Jadi udah usianya mau 1 tahun harus selalu saya peluk. Tapi saya pikir bahwa waktu ini tuh nggak akan selamanya ada gitu. Ada fase dimana mungkin orang yang kita kasih nggak bisa selalu kita peluk, nggak bisa selalu kita cium gitu, dan dinikmati aja gitu. Jadi kalau misalkan bahasa cinta dari pasangan kita, anak kita, orang tua kita adalah disentuh, contohnya dipeluk, dicium, ataupun dibelai, ya lakukan aja gitu. Apalagi kalau misalkan untuk suku-suku tertentu yang merasa, aduh saya nggak terbiasa dengan hal tersebut gitu, usahakanlah untuk bisa melakukan hal tersebut gitu. Anak-anak tuh paling seneng untuk dipeluk, dicium gitu ya, kayak Theo kan peluk gitu. Ya lakuin aja gitu, karena nanti ada waktunya ketika dia sudah teenager, itu dia udah nggak mau lagi dipeluk atau dicium, ngerasa malu untuk dipeluk dan dicium di depan orang lain gitu. Jadi ketika itu bisa kita ekspresikan, lakukanlah itu untuk bisa
memenuhi tangki emosional cinta dari orang yang kita kasih, entah itu pasangan kita ataupun dari anak-anak kita dan orang tua kita. Berikutnya, bagaimana sih cara mengetahui bahasa cinta dari orang yang kita kasihi? Simpelnya kayak gini, apa sih hal yang paling sering dia minta dari kita? Misalkan kayak tadi Theo sering banget minta dipeluk, minta dicium, atau misalnya minta dibantuin gitu. Setelah saya coba tes dia dengan satu kuesioner bahasa cinta, ternyata memang bahasa kasih dia itu adalah sentuhan dan juga tindakan pelayanan gitu. Jadi kalau misalkan pasangan kita tolong bantuin saya, atau dia minta kok kamu nggak pernah kasih saya hadiah, nah jangan-jangan itu jadi kode gitu kalau sebenarnya bahasa cintanya dia adalah pengen dikasih hadiah nih, atau misalkan dia pengen dipeluk, atau dia pengen dipuji, kok kamu nggak pernah puji makanan saya sih atau masakan saya. Nah itu bisa jadi kode gitu. Jadi berusaha untuk peka dengan apa yang pasangan kita atau anak kita, orang tua kita, saudara kita, atau orang yang kita kasih itu minta gitu. Itu akan menjadi salah satu tanda bahwa hal tersebut adalah bahasa cintanya dia, atau apa yang dia lakukan yang terus menerus dia lakukan bisa jadi juga itu menjadi satu bahasa cintanya. Contoh misalkan kalau orang yang senang banget melayani, sebenarnya kemungkinan besar bahasa cinta yang dia ingin orang lain lakukan itu adalah tindakan pelayanan juga gitu. Atau orang yang senang banget memeluk gitu ya, sentuhan fisik, bisa jadi bahasa cinta yang ingin dia dapatkan juga itu adalah pelukan ataupun sentuhan fisik itu. Jadi berusaha untuk peka mengetahui bagaimana bahasa cinta dari orang yang kita kasihi. Atau kita juga bisa menggunakan kuesioner, mengisi kuesioner 5 bahasa cinta. Nanti kalau misalkan memang tertarik, saya akan bisa kirimkan linknya untuk mengisi kuesioner tersebut. Satu hal yang paling penting, jangan pernah biarkan tangki cinta emosional pasangan Anda ataupun anak Anda ataupun orang tua itu merasa kosong ataupun kering ataupun empty gitu. Kenapa? Karena ini akan berdampak kepada kehidupan dari hubungan itu sendiri, ke keluarga itu sendiri gitu. Ketika orang merasa tangki emosionalnya itu penuh, dia akan merasa didukung secara emosional, dia merasa mengerti, merasakan kasih sayang, ketenangan, dan juga bisa menikmati waktu-waktu bersama. Tetapi kalau misalkan tangki ini kosong, yang ada apa gitu, dia merasa bahwa usaha yang sudah pernah dilakukannya tuh tidak dihargai. Contohnya dia ngerasa, saya udah capek-capek masak, gak dihargai, saya udah capek-capek bersihin rumah, ngurusin anak, dan lain sebagainya, tidak dihargai. Atau suami sudah capek-capek kerja, istri di rumah dan tidak merasa dihargai gitu, karena saling nggak ngerti bahasa cintanya masing-masing gitu, sehingga bisa menyerang personality dari masing-masing orang, menyebabkan juga konflik dan juga kepercayaan tuh bisa rusak dan menyebabkan kurangnya kasih sayang gitu. Nah ketika hubungan-hubungan ini atau kekurangan ini bisa diperbaiki, ini akan bisa menyebabkan terbangunnya kembali kepercayaan dan juga memperkuat hubungan satu sama lain gitu. Jadi orang yang tangki cintanya itu penuh, biasanya dia akan hidupnya tuh happy banget, bahagia, dan bisa fulfilling destiny-nya gitu. Dia bisa mengembangkan potensi dia dengan sepenuhnya. Nah, apakah sebenarnya konsep 5 bahasa cinta ini efektif juga buat anak-anak? Ya, jawabannya adalah iya gitu. Dalam setiap anak itu terdapat tangki cinta emosional. Kalau anak-anak merasa dicintai oleh orang tuanya, maka dia akan bertumbuh secara normal. Tapi kalau misalkan tangki cintanya itu kosong, maka anak-anak akan bisa bertumbuh dengan banyak masalah, pergumulan batin, atau sering membuat masalah. Sering nggak sih ngelihat anak-anak yang nakal, tanda kutip, atau mencari-cari hal supaya orang tuanya peduli sama dia? Itu sebenarnya dia lagi haus banget akan kasih sayang gitu, dia butuh banget kasih sayang gitu. Makanya penting banget sebagai orang tua itu belajar mengerti
bahasa cinta anak dan juga mencintai anak-anak dengan bahasanya dengan efektif gitu, supaya anak-anak tersebut bisa merasa dikasihi. Sama ketika kita berusaha untuk mendisiplinkan anak gitu, anak zaman now ini kan hati-hati ya, bisa dia takutnya kepahitan lah dan lain sebagainya, atau misalkan dia jadi benci sama orang tuanya gitu. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mendisiplinkan anak, tangki emosional cintanya itu harus sudah penuh dulu. Dia harus merasa bahwa dia memang sudah dikasihi gitu. Jadi ketika kita disiplinkan itu bukan sebagai satu bentuk kebencian dari orang tua, tapi sebagai bentuk bahwa mendisiplinkan supaya dia menjadi anak yang teratur, menjadi anak yang tidak sembarangan gitu. Jadi beda antara anak yang sudah kosong tangki cintanya, kemudian dia dimarahi, didisiplinkan, dia akan merasa saya ini dibenci. Tapi kalau misalkan anak tersebut penuh tangki cintanya, dia akan merasa oh saya itu disayangi oleh orang tua saya gitu. Walaupun dia ngasih tahu saya harus begini-begini, itu hanya sebagai bentuk pendisiplinan, itu hanya sebagai bentuk bahwa dia pengen saya hidupnya teratur gitu. Jadi penting banget untuk kita menjaga tangki emosional dari anak-anak kita. Jadi inti dari apa yang saya jelaskan pada hari ini adalah yang pertama, kita harus mampu menemukan bahasa cinta utama dari pasangan, dari anak-anak, ataupun orang tua, ataupun saudara, atau siapapun orang yang penting buat kita untuk kita kasihi. Temukan bahasa cintanya, bahasa cinta utama beliau atau orang tersebut. Kemudian berbicaralah dengan bahasa cinta tersebut secara teratur. Kalau kayak suami saya nih, dia senang banget sama makanan. Jadi berbicaralah dengan bahasa cinta tersebut. Dulu saya sering banget kalau dia lagi jaga, saya datang ke rumah sakit, saya bawain makanan buat dia jaga. Hal-hal simpel seperti itu yang bisa dilakukan untuk pasangan kita kalau kita ngerti bahasa cintanya pasangan kita tersebut gitu. Kemudian kita harus mampu untuk menciptakan iklim emosional yang sehat gitu bagi pertumbuhan hubungan keluarga yang bahagia. Jadi tangki cinta emosional yang penuh itu akan memampukan sebuah keluarga atau hubungan suami istri dan anak itu memproses konflik dengan cara yang jauh lebih positif dan juga dapat menemukan solusi yang lebih dapat diupayakan gitu. Jadi bukan kebencian yang dirasakan, tetapi kasih yang akan membuat setiap masalah konflik itu menjadi mendapatkan jalan keluar, bukan jadi konflik yang berkepanjangan, menjadi hubungan yang tidak harmonis dan ujung-ujungnya malah memecah sebuah keluarga. Jadi dalam setiap pergumulan akan hubungan kita, ingat kembali kepada satu kasih yang gak pernah berkesudahan, yaitu kasihnya cinta Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dia mengorbankan dirinya di kayu salib, mati di kayu salib, memberikan darahnya tercurah buat kita untuk membuktikan betapa besarnya cinta Tuhan bagi kita, memenuhi tangki cinta emosional diri kita, merasa kita diampuni dan juga memberikan keselamatan buat hidup kita. Oleh karenanya kalau misalkan kita ngerasa dalam hidup ini ngerasa empty, ngerasa kosong, kembali lagi pada Tuhan. Kembali lagi pada Dia. Ketika hidup kita dipenuhi oleh kasih Dia, oleh cinta Dia, maka kita akan mampu untuk memenuhi diri kita juga dengan kasih. Kita mengasihi diri kita dan kita juga akan mampu mengasihi orang lain yang kita kasihi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa biar kita satu gereja GPII Paulus bisa memiliki hubungan yang penuh kasih satu sama lain, punya hubungan kekeluargaan yang kuat, yang erat, yang bisa saling mencintai dan juga bisa mengekspresikan bagaimana hubungan keluarga kerajaan Allah itu seperti apa. Kita berdoa di bulan ini, bulan penuh kasih sayang, kasih Tuhan selalu melimpahi kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk melakukan segala hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita dalam doa. Segala puji bagi Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Raja kami. Tuhan patut dipuji, patut dimuliakan, diagungkan dan ditinggikan.
karena kami tahu Tuhan bertahta di atas segala pujian. Umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu datang beribadah secara online. Kami yakin dan percaya walaupun secara online ibadah ini tidak mengurangi maknanya, karena kami tahu Tuhan tetap ada di mana umat-Mu memuji memuliakan-Mu. Tuhan ada bersama kami. Penuhi kami Tuhan dengan sukacita urapan Roh Kudus, biar kami tetap di dalam pimpinan Roh Kudus memuliakan-Mu, menyembah-Mu, beribadah pada Bapa di sorga untuk memuliakan nama Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberi kesempatan baik bagi kami supaya kami tetap datang menyembah memuliakan-Mu, menerima firman-Mu yang sudah dibagikan Ibu Tri. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu. Tuhan, pengusaha-pengusaha besar, baik di bidang properti, baik di bidang koperasi, baik di bidang toko, baik di bidang bengkel, baik di bidang warung, Tuhan campur tangan. Jama, penuhi apa yang dikerjakan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Tuhan campur tangan untuk memberkatinya, supaya umat-umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu dipenuhi dengan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Negara kami juga kami bawa ke dalam nama Tuhan, supaya pemimpin-pemimpin teratas, pemimpin menengah, pemimpin terendah, Tuhan memberi hikmat kepada mereka, supaya dapat mengayomi masyarakat seluruh Indonesia di dalam damai sejahtera-Mu, supaya umat-umat-Mu dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu, memuliakan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Virus-virus corona COVID-19 Tuhan jauhkan dari umat-Mu. Apabila ada yang kena, jama Tuhan, supaya semuanya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah doa kami pada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya doa kami, pujian kami, nyanyian kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus sampailah ke hadirat-Mu, menjadi menyenangkan di hati-Mu, menjadi dupa harum dan menjadi kemuliaan bagi Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kita menadahkan tangan ke atas, kita terima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita mengatakan amin.